Salam. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hadis ayat ini, hadirin yang memuliakan Allah, ada aspek ibadahnya, ada aspek muamalahnya. Aspek ibadahnya bahwa ayat ini menegaskan bagaimana apa yang mesti kita lakukan kalau kita berhadapan dengan kondisi puasa sedangkan kita dalam keadaan sakit, sedangkan kita dalam keadaan safar. Lalu bagaimana kalau kemudian kita sama sekali tidak mampu melaksanakan puasa? Ayat ini menceritakan itu. Tapi sebelum potongan itu ada potongan ayyaman ma'dudat. Hari-hari itu adalah hari-hari yang bilangannya sudah ditentukan. Maksudnya ini berbicara mengacu kepada penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Bahwa hari-hari di mana kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sudah ditetapkan. Para ulama sepakat bulan Ramadan itu dan puasa di bulan Ramadan itu antara 29 sampai 30 hari. Mengacu kepada sistem penanggalan Qamariyah atau sistem penanggalan berbasis bulan. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat bulan maka hendaklah dia puasa. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin, tidak terjadi ikhtilaf seperti di zaman kita ini. Karena di zaman Nabi ketika itu kebijakannya, kalau ada yang melihat bulan atau hilal, anak bulan awal, kemudian jumlah mereka 2 orang, mereka terkenal sebagai seorang yang adil, bukan pembohong, lalu kemudian diambil sumpahnya, selesai itu kemudian ditetapkan berdasarkan persaksian 2 orang ini, masuklah awal bulan Ramadan. Dan itu berlaku untuk semua kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman Nabi satu hilal berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Dan di zaman Nabi
Begitu sudah ditetapkan, maka itu mengikat seluruh kaum muslimin. Sampai kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kekuasaan kaum muslimin meluas. Saat itu ditandai perluasan itu sampai ke Syam, sampai ke daerah Suriah hari ini, dan ketika itu yang dijadikan gubernur adalah Muawiyah. Nah, dari sini ada sebuah riwayat, yang riwayat ini nantinya menjadi akar ikhtilaf di kalangan ulama. Nanti kita petakan. Waktu itu Ummul Fadl bintul Harith mengutus Quraib. Quraib ini bukan seorang sahabat, dia tabi'in. Dia tidak bertemu Nabi SAW, tapi secara usia ia taqarrab, berdekatan usianya. Diutuslah Quraib, dikirim ke daerah Syam, Suriah hari ini, Damaskus, untuk menemui gubernurnya Muawiyah. Dan itu terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, menjelang bulan Ramadan. Selesai peristiwa itu, akhir dari bulan Ramadan, Quraib balik lagi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Dalam pertemuan itu terjadilah dialog. Ngobrol-ngobrol. Quraib cerita kalau Ummul Fadl bintul Haris mengirimnya ke Syam bertemu Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian melihat hilal di Syam? Kemudian dijawab oleh Quraib, "Ra'ainahu lailatas Jum'ah." Kami melihat hilal ketika di sana itu malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Walakinnahu ra'ainahu lailatas Sabti." Justru kami melihatnya malam Sabtu. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan riwayat ini, pertanyaannya, mengapa penduduk Syam melihatnya pada malam Jumat dan penduduk Madinah melihatnya malam Sabtu? Apakah bulannya adalah bulan yang berbeda? Jawabannya enggak, bulannya tetap satu. Bulan yang kita lihat dengan bulan yang dilihat oleh masyarakat di India, masyarakat di Iran, masyarakat di Palestina, di Yaman, Aljazair, Maroko, adalah bulan yang sama. Tapi problemnya, tidak seluruh tempat ketika melihat hilal bulannya terlihat. Ada beberapa sebab, diantaranya adalah kondisi mendung. Makanya Nabi mengatakan, fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Kalau nanti kalian terhalang untuk melihat hilal dikarenakan kondisi mendung atau cuaca yang tidak baik, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'bannya digenapkan jadi 30 hari. Oke. Kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa pada saat itu Nabi SAW memerintahkan melihat hilal? Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian semua karena melihat hilal. Kira-kira kenapa? Karena waktu itu tidak ada sarana lain, bahkan yang lebih akurat, melainkan melihat hilal secara langsung dengan mata. Nggak ada sarana lain, nggak ada cara lain untuk menetapkan bahwa hilal sudah ada kecuali dengan mata. Begitu. Kalau sekarang kan bahkan dengan teropong melihatnya, tidak langsung dengan mata. Kalau zaman itu nggak ada yang dengan teropong, melihat dengan mata. Dan mereka pada saat itu dalam kondisi, hadirin yang dimuliakan Allah, memiliki keterampilan dan kebiasaan. Kalau kita hari ini mungkin nanti menjelang Ramadan rame-rame naik ke atas gedung, naik ke atas masjid untuk melihat hilal, mungkin
10 orang yang ngelihat, 10-10-nya nggak tahu dan nggak ngelihat gitu, karena tidak memiliki pengalaman dan keterampilan. Oke, nanti bocorannya inilah sebenarnya salah satu sebab terjadinya khilaf di antara ulama. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian dikarenakan melihat hilal. Apakah melihat hilal itu adalah sebab Ramadan atau melihat itu adalah sekedar sarana saja? Tapi bocorannya para ulama sepakat. Nih, sekedar bocorannya. Para ulama sepakat ketika ada orang mengklaim melihat hilal, sekali lagi, ketika ada orang mengklaim melihat hilal, lalu kemudian ditanya kepada ahli hisab falaki, ditanya kepada pakar astronomis, ditanya kepada lapan kalau konteksnya Indonesia, lalu kemudian pakar hisab mengatakan nggak mungkin kelihatan hilal. Sekali lagi, pakar hisab mengatakan nggak mungkin kelihatan hilal. Karena misalnya pakar hisab mengatakan derajatnya itu minus. Oke, pertanyaannya, mungkin nggak hisab membatalkan apa yang disaksikan orang ketika orang mengatakan sudah melihat hilal? Bisa. Dan tidak ada itu terjadi pertengkaran begitu. Karena nanti kalau kita lihat dalam bukunya Imam As-Subki, karena ahli hisab itu dan metodologi astronomis sifatnya itu qat'i, sedangkan melihat secara langsung sifatnya zonni. Pakai pendekatan astronomi itu pasti karena ini adalah pendekatan teknologi yang presisi. Sedangkan penglihatan boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi kenapa ketika membatalkan melihat, para ulama menerima pendekatan hisab, tapi ketika menetapkan melihat, ketika menetapkan Ramadan, justru ulama tidak sepakat untuk menerima hisab. Itu karena sebagian ulama mengatakan sumu li ru'yatihi ta'abbudan. Puasalah kalian karena melihat bulan, dipahami itu ta'abbud. Apa ta'abbud? Ibadah. Jadi sekalipun hilal disebutkan ada dan bakal terlihat, sebagian ulama mengatakan mesti dipastikan dengan melihat mata. Karena bagi mereka dengan melihat mata itulah sebab orang berpuasa. Sebagian yang lain mengatakan tidak demikian. Mereka melihat, sebagian yang lain melihat bulan itu adalah ta'akul, akal. Artinya di zaman itu cara untuk menetapkan masuknya Ramadan dengan cara melihat. Kalau ada cara yang lebih presisi, kalau ada cara yang lebih baik, kalau ada cara yang lebih akurat, lebih qat'i, maka cara yang lebih akurat itu yang dipilih. Dan ini bukan sekedar pendapat ulama Hanafiyah, tapi sebagian ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat demikian. Nah, nanti saya akan perdalam di sisi ini, tapi paling enggak jangan sampai bapak-bapak salah memahami kenapa ada yang menolak hisab, kenapa ada yang menerima hisab, dan kenapa yang menolak hisab dalam penentuan awal Ramadan mereka menerima hisab dalam bentuk yang lain. Penentuan Ramadan mereka tolak, tapi dalam menafikan orang melihat mereka terima, karena bagi mereka penentuan Ramadan itu harus dengan melihat langsung melalui mata. Berdasarkan hadis secara tekstual mereka pahami sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Mereka pahami secara tekstual. Sementara sebagian ulama memahaminya secara kontekstual, bahwa ketika itu melihat adalah cara untuk menetapkan waktu. Jadi khilafnya di situ. Sekali lagi, khilafnya di situ. Bukan berarti ulama-ulama yang mengatakan harus menetapkan dengan melihat langsung menolak pengetahuan.
Tapi karena mereka memahami hadis itu liru'yatihi, artinya sebab puasa itu karena melihat hilal. Oke. Sampai di sini kira-kira paham nggak petanya? Karena kalau enggak nanti yang tersebar di masyarakat adalah sesuatu yang salah begitu. Literasinya salah. Akhirnya yang tersebar karena hisab itu tidak ada di zaman Nabi. Terus kemudian dibangun narasi-narasi lain yang bukan menjadi sebab lahirnya khilaf. Gitu. Nanti kalau ada yang bertanya atau mau diperdalam sesi ini, yang ini kita akan perdalam. Tapi sebenarnya kita ingin menceritakan hadis Quraib dulu. Jadi Quraib tadi ke Syam, dia melihat hilal dan masyarakat Syam melihat hilal pada malam Jumat. Masyarakat Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Kok bisa terjadi yang demikian? Iya. Karena sekalipun Syam dan Madinah satu lintang. Tahu satu lintang ya? Satu zona waktu. Kayak kita dengan Kalimantan, satu zona waktu. Atau kayak Pulau Sumatera, Batam sama Kuala Lumpur, satu zona waktu. Tapi boleh jadi di Batam terlihat hilal, di Kuala Lumpur tidak terlihat hilal. Karena di Kuala Lumpur ada satu dan berbagai hal, misalnya mendung kondisinya, sehingga dengan pendekatan mata telanjang tidak terlihat. Dan itu yang terjadi. Problemnya hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah riwayat ini selesai sampai di sini, maka kita bisa katakan salah satu sebab terjadinya perbedaan penetapan waktu Ramadan pada saat itu karena ketidakmungkinan penduduk Syam menyampaikan berita kepada penduduk Madinah. Itulah sebabnya nanti kalau bapak-bapak lihat pandangan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang, ya Syekh, bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Apakah dalam menetapkan awal Ramadan satu hilal berlaku untuk semua atau satu hilal berlaku untuk penduduk negeri itu saja? Maka Syekh Albani mengatakan satu hilal berlaku untuk semua. Karena Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal, karena adanya hilal. Puasalah kalian, ini kata beliau adalah nasun syahmilun yasmulu kulla mukallafin. Ini adalah teks atau perintah yang sifatnya itu mencakup seluruh kaum muslimin. Jadi satu hilal berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Sampai kemudian beliau mengkritisi tentang riwayat yang tadi kita bacakan, riwayat Quraib. Kenapa terjadi perbedaan antara penduduk Syam dan penduduk Madinah? Kata beliau itu disebabkan ada mutabligh, karena ketidakbisaan penduduk Syam melaporkan apa yang dia lihat kepada penduduk Madinah. Karena jarak Syam dan Madinah bukan sesuatu yang dekat. Andai pun dikirim merpati, nggak bisa satu hari merpatinya nyampe. Andai pun dipacu kuda ketika itu, kudanya dipacu tidak satu hari langsung nyampe. Karena jaraknya jauh, ratusan kilometer, sekitar 400 sampai 500 kilometer. Karena tidak mungkin menyampaikan berita tersebut, maka kemudian Syam menetapkan, Madinah menetapkan, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tapi sekali lagi, problemnya tidak di situ. Riwayat ini tidak berhenti di situ. Riwayat ini kemudian diteruskan. Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika Quraib bertanya, kenapa tidak penduduk Syam, penduduk Madinah menetapkan Ramadan berdasarkan apa yang dilihat penduduk Syam? Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah justru kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ini dipahami bahwa oleh sebagian ulama, penduduk suatu negeri dia menetapkan hilalnya dan berlaku untuk negeri itu saja. Karena gara-gara perkataan Abdullah bin Abbas,
Hakadha amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, secara umum kita sudah mulai tahu. Ya. Karena ini nanti terkait dengan muamalah kita. Ini tiap tahun loh. Kita menghadapi peristiwa seperti ini dan tiap tahun kalau kita tidak bangun literasi yang baik, tiap tahun kita memahami khilaf ini dengan pemahaman yang salah. Oke, sampai di sini Pak, sudah mulai terpetakan ya. Saya tambahkan lagi ya. Nah, tadi kita katakan, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudat. Kemudian Allah juga berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Oke, dua ayat ini dipahami bahwa ayat ini umum. Khitabnya atau seruannya lil ummati kafah. Seruannya itu berlaku kepada umat secara keseluruhan. Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hilal berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Kalian kaum muslimin puasa secara keseluruhan karena melihat atau adanya hilal. Dan kalian secara keseluruhan berbuka lebaran Idul Fitri juga karena melihat hilal. Jadi berdasarkan riwayat ini sebenarnya satu hilal berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Sampai kemudian tadi ada riwayat Quraib. Ada riwayat Quraib. Apa riwayat Quraib tadi? Quraib diutus Ummu Fadl ke Syam. Sampai di Syam dia melihat penduduk Syam menetapkan hilal pada malam Jumat, dan begitu dia balik ke Madinah, ternyata penduduk Madinah menetapkan hilal pada malam Sabtu. Nah, karena ada pemahaman secara umum dari riwayat-riwayat yang pertama dan hadis Quraib, para ulama akhirnya ikhtilaf. Jadi 4 pendapat. Ini saya ringkaskan, nanti saya akan uraikan dikit. Pendapat yang pertama mengatakan kalau terlihat hilal berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Hanafiyah di sini, Hanabilah di sini, sebagian ulama Syafi'iyah juga di sini, sebagian ulama Malikiyah juga di sini. Pendapat kedua mengatakan kalau terlihat hilal maka hilal itu berlaku kepada negeri jauh dan negeri dekat, kecuali negerinya jauh banget. Ini pendapat sebagian Malikiyah. Pendapat ketiga, kalau terlihat hilal, maka negeri yang ada di sekitarannya, 2 negeri yang ada di sekitaran tempat itu, mereka wajib juga puasa sebagaimana tempat atau negeri yang terlihat hilal padanya. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Dan pendapat keempat, ini pendapat yang populer di era kita. Satu hilal hanya berlaku untuk negeri itu saja. Ya, satu hilal hanya berlaku untuk negeri itu saja. Cuma nanti praktek di era dulu dengan era sekarang berbeda. Kalau praktek di era dulu yang dimaksud dengan satu hilal untuk satu negeri adalah negeri dalam artian bukan batas politis seperti hari ini. Negeri yang dimaksud adalah negeri yang antara satu negeri dengan negeri lain itu dipisahkan jarak qasar. Dipisahkan jarak qasar. Apa itu yang dimaksudkan? Masyafatul qasri. Jadi satu negeri dengan negeri lain, kalau kita datang ke negeri itu kita boleh qasar sholat. Kayak dari sini ke Bandung misalnya, dari sini ke Semarang. Kalau sekarang kan yang dinamakan satu negeri bukan itu, tapi batas politik. Boleh jadi kita dekat dengan Singapura, tapi karena beda batas politik, maka tidak satu negeri. Paham Pak sampai sini? Boleh jadi kita dengan Irian Jaya atau dengan Jayapura, itu jauhnya luar biasa. Sampai zona waktunya itu beda. Sampai kita terpisah 2 jam dari dia. Dia Wita. Tapi karena ada batas politik yang ada pasca Perang Dunia Kedua ini, maka kita jadi sama dengan dia. Oke. Sampai di sini paham Pak? Oke, kita perdalam lagi. Pendapat pertama tadi, idza ru'iya al-hilalu fil baladi
lazima an-nas kullahum al-amalu bihadhihi ru'yah. Kalau terlihat hilal di suatu negeri, maka seluruh kaum muslimin dimanapun wajib puasa berdasarkan ru'yah ini. Sekali lagi, kalau terlihat hilal di suatu negeri, misalnya terlihat di Maroko, maka seluruh kaum muslimin wajib puasa berdasarkan hilal ini. Ini pendapat pertama. Jadi nggak ngaruh. Kita misalnya di sini dapat kabar ternyata hilal ada di Saudi, maka pendapat pertama ini mengatakan kita wajib puasa sekalipun hilal itu tidak terlihat di Jakarta, sekalipun hilal itu tidak terlihat di Surabaya, sekalipun hilal itu tidak terlihat di Indonesia, tapi terlihatnya di Saudi. Ini pendapat jumhur. Ini yang disebut dengan ru'yah wahdatul matali' atau kesatuan matla, atau biasa juga disebut ru'yah global. Satu ru'yah berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini kita katakan tadi adalah pendapat Hanafiyah, pendapat Hanabilah, dan sependapat sebagian Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah. Nanti kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Hanafiyah misalnya kita bisa lihat dalam Fathul Qadir. Fathul Qadir ini kitab fikih mazhab Hanafi, populer sekali. Pengarangnya mengatakan wa idza thabata fi Misrin laziman syairan nas fayalzam ahlal masyriq bi ru'yati ahlil maghrib fi zahiril madhhab. Pengarang Fathul Qadir mengatakan jika telah tetap di suatu kota adanya hilal, maka seluruh manusia, seluruh kaum muslimin wajib puasa. Fayalzam, maka penduduk timur harus puasa bi ru'yati ahli maghrib, karena ru'yah ahli maghrib. Penduduk timur kayak kita nih, di daerah kita nggak kelihatan hilal, sampai daerah India nggak kelihatan hilal, tapi di daerah barat, di daerah Yaman misalnya, di daerah Saudi kelihatan hilal, atau bahkan daerahnya lebih pojok lagi, hilalnya justru kelihatan di daerah Maroko, atau hilalnya justru kelihatan di Inggris, atau hilalnya kelihatan justru di Spanyol. Maka menurut pendapat pertama ini, penduduk di daerah timur terikat wajib puasa berdasarkan ru'yah penduduk daerah barat. Sampai sini paham, Pak? Nah, ini disebut dengan wihdatul matali' atau ru'yah global. Satu ru'yah berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat dalam buku mazhab Hambali, misalnya dalam Al-Insaf disebutkan wa idza ra'a al-hilala ahlul baladin laziman nas kullahum as-shaum la khilafa fi luzumi shaum ala man ra'ahu wa amma man lam yarah wa in kana al-matali muttafiqatun lazimahum as-shaumu aidan. Jika terlihat hilal oleh penduduk suatu negeri, maka seluruh manusia wajib puasa. Tidak ada perbedaan pendapat apakah penduduk tersebut melihat atau tidak melihat. Yang penting ketika hilal sudah disepakati, maka berlaku secara umum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, pendapat Malikiyah atau pendapat sebagian Malikiyah. Pendapat kedua ini mengatakan idza ru'ya al-hilalu fil baladi lazima al-balad al-ba'id wal balad al-qarib dun al-balad al-ba'id jiddan. Kalau terlihat hilal di suatu negeri, maka seluruh kaum muslimin wajib puasa kecuali kalau negerinya jauh banget. Sekali lagi, kecuali kalau negerinya jauh banget. Nah, pendekatan sebagian Malikiyah ini bisa kita terapkan untuk misalnya pendekatan zoneisasi. Kita dengan Saudi terpaut berapa jam? Berapa perbedaan antara kita dengan Saudi? 4 jam. Artinya kalau di daerah kita tidak terlihat, lalu kemudian nanti terdengar kabar di daerah lain terlihat, itu masih satu zona waktu tanda kutip, karena nanti dalam Islam dibagi 2 zona. Ada zona pagi,
nahar, ada zona malam, lail. Artinya, kalau kita menunggu berita dari Saudi, misalnya di daerah kita tidak terlihat hilal, belum kita putuskan, tapi nanti 4 jam kemudian ada berita dari Saudi, maka sebelum sahur kita masih bisa akses berita, ya kan? Karena masih satu zona malam. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Tapi ada negeri di mana kalau kita tungguin berita dari dia, kita udah harus sahur, beritanya belum nyampe. Ya enggak? Coba kita dengan Libya atau dengan Aljazair itu aja 7 jam. Coba kalau kita tungguin 7 jam. Dari jam 7 malam misalnya. Itu kalau gitu jam berapa tuh? 7 jam kemudian. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 malam baru dapat berita. Dan ada lagi terpautnya dengan kita lebih dari itu, daerah Amerika. Kita udah sahur baru dapat berita kalau nungguin dari daerah Amerika. Inilah sebabnya ulama-ulama Malikiyah mengatakan kalau jauh banget udah enggak. Ini yang masih terakses aja satu zona waktu. Bisa kita bagi zona waktunya menjadi 2, bisa kita bagi zona waktunya menjadi 3. Gitu. Oke, sampai sini paham, Pak? Pendapat Syafi'iyah yaitu idza ru'ya al-hilalu, kalau hilal itu terlihat di suatu negeri, lazima al-baladain. Maka negeri sekitarnya aja, 2 negeri sekitarnya aja yang terikat. Kalau konteks kita hari ini, kalau kelihatan di Indonesia, maka Malaysia terikat, Brunei terikat, Singapura terikat. Sebaliknya, kalau terlihat di Singapura, maka Indonesia juga terikat. Ini pendapat ketiga, pendapat sebagian Syafi'iyah. Baru pendapat terakhir. Pendapat terakhir ini justru bukan pendapat resmi mazhab, tapi pendapat sebagian ulama, dan dianggap pendapat ini lebih tepat di era kita. Sekali lagi, pendapat ini dianggap lebih tepat dalam hubungan muamalah hari ini. Jadi setiap negara ngurusi warga negaranya, dianggap ini lebih maslahat. Yaitu wa idza ru'yal hilalu fil baladi lazima ahlal bilad faqat. Kalau hilal itu terlihat di suatu negeri, maka yang wajib berpuasa adalah negeri itu aja. Walaupun sekali lagi saya katakan, terdapat perbedaan penerapan pendapat keempat ini dengan antara di era dulu dengan di era sekarang. Kalau di era dulu yang dimaksud dengan 2 negeri sekitarnya itu adalah ditetapkan berdasarkan jarak. Kalau sekarang tidak ditetapkan berdasarkan jarak, tapi batas politik. Tuh. Makanya kalau di tempat kita, tanda kutip, ada sedikit paradoks. Ya. Misalnya hilal kelihatan di Batam. Pertanyaannya, apakah serta-merta ketika hilal kelihatan di Batam, penduduk Singapura juga menetapkan Ramadan yang sama? Gimana, Pak? Belum tentu. Mereka akan melakukan ru'yatul hilal, iya kan? Ketika kelihatan hilal di Batam, apakah penduduk Malaysia akan serta-merta mengikut hilal yang ada di Batam? Belum tentu. Mereka akan melakukan pengamatan sendiri. Begitu. Tapi ketika kelihatan hilal di Batam, penduduk Jayapura, Maroke, ikut nggak dengan hilal kita? Dengan hilal Batam? Ikut. Lah, tapi kan jaraknya jauh. Zona waktunya aja udah beda. 2 jam setelah Jayapura, baru kemudian dapat informasi di Batam. Iya, karena di era modern, jarak ditentukan berdasarkan garis politik. Sekalipun Batam dengan Singapura itu berdekatan, tapi karena beda politik, maka beda kebijakan. Nah, ini agak paradoks gitu. Ya, tapi karena kondisinya begini, ya kita kontekstual, tanda kutip, menyesuaikan begitu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, nanti setiap tahun kita akan mendapati 2 kelompok besar, yaitu antara kelompok yang mengatakan satu ru'yah untuk seluruh kaum muslimin,
sama kelompok yang mengatakan satu ru'yah hanya berlaku untuk negara tersebut. Negara yang mengikuti ru'yah Saudi itu banyak. Negara yang menetapkan Ramadan berdasarkan ru'yah Mesir itu banyak. Negara yang menetapkan Ramadan berdasarkan ru'yah Suriah itu juga banyak. Gitu. Dan negara yang menetapkan ru'yahnya sendiri itu juga banyak. Indonesia menetapkan sendiri, Singapura menetapkan sendiri, Malaysia menetapkan sendiri, Pakistan menetapkan sendiri. Kalau Afghanistan dengan pemerintahan yang terbaru, kalau udah terlihat di suatu negeri dipercaya dia ikut. Gitu. Tapi dengan begini hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa memetakan bahwa ini adalah istihad mu'tabarah. Sebenarnya ini adalah perbedaan yang mu'tabar, yang dianggap bahwa perbedaan ini bukan perbedaan yang nyeleneh. Termasuk nanti kalau ada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ketemu dengan teman atau jamaah yang lain yang tidak ikut ru'yah lokal, dia ikutnya ru'yah Saudi misalnya, dia ikut ru'yahnya Afghanistan misalnya, dia ikut ru'yahnya Pakistan misalnya, jangan bertengkar, karena tanda kutip ini adalah sesuatu yang muktabar, sesuatu yang sebenarnya dianggap masih bagian dari agama, perbedaan yang wajar, perbedaan yang diakui. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita berbicara maslahat, kalau kita berbicara kebaikan untuk kaum muslimin, saya tanya sekarang, mana yang lebih maslahat? Satu ruqyah berlaku untuk seluruh kaum muslimin atau masing-masing negara tiap tahun menetapkan waktu puasanya sendiri? Mana yang lebih maslahat? Tentunya yang maslahat itu seperti fakta sejarah. Dulu di era Turki Utsmani misalnya, ketika hilal kelihatan, dia akan berlakukan secara politik ke seluruh daerah kekuasaannya agar sama-sama puasa, sama-sama lebaran. Problemnya kan pasca Perang Dunia Kedua, negeri yang dulu kita sebut wilayah Turki Utsmani, negeri yang kita sebut dulu wilayah Abbasiyah, wilayah Umayyah, itu kan terpecah menjadi 50 negara lebih. Dulu yang namanya Spanyol, Portugal, Andorra, Monaco, Malta, itu kan negeri kaum muslimin. Sekarang udah nggak ada muslim-muslimnya istilahnya, ya kan? Dulu itu kan ibu kotanya Umayyah, Spanyol itu. Jangan salah. Jangan lupa sejarah. Kalau daerah Spanyol itu dulu disebut Andalus, ibu kotanya Umayyah. Afrika Utara aja pecahnya berapa tuh? Tadinya kan satu kawasan. Ada Mesir, ada Libya, ada Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Sahara Barat, Kat. Banyak banget, belum lagi yang ke bawah-bawahnya. Arab saja yang disebut Jazirah Arab, ada Saudi, ada Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirat, Oman, Yaman. Banyak sekali. Daerah Syam dulunya ibu kota kaum muslimin. Damaskus itu ibu kota kaum muslimin. Ada berapa negara di situ? Ada Syam, Lebanon, Palestina, Yordan, Sinai masuk Mesir, Kubrus atau Siprus, kemudian Israel yang menjajah dan mencaplok negeri kaum muslimin. Daerah Baghdad yang dulu sempat menjadi ibu kota Abbasiyah. Ada Irak, ada Iran, daerah yang dulu Khurasan, ada berapa negara itu? Banyak. Jadi banyak sekali negara yang dulu nggak ada ini negara. Begitu, paham nggak? Sehingga menimbulkan problematika baru. Yang itu dikatakan, ya kalau memang tidak bisa disebutkan misalnya di beberapa buku fatwa itu, kalau memang nggak bisa disatukan ya sudah masing-masing aja. Gitu. Tapi memang problemnya harusnya kita bisa disatukan untuk bisa menetapkan penanggalan yang sama. Oke, yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, ini memang agak politis, tapi muamalah banget. Jangan sampai isu-isu seperti ini dijadikan friksi. Apalagi, tahu nggak, Indonesia ini bakal digoyang-goyang. Makanya kemarin ada siaga 1. Siaga 1 itu diumumkan oleh Presiden dan Panglima, itu kan
bukan dari ruang kosong. Presiden iseng banget, misalnya, Panglima iseng banget, nggak ada masalah apa-apa suruh siaga 1, sehingga di Jakarta kendaraan tempur bolak-balik warawiri. Karena memang ruang publik kita ini sedang digoyang. Isu apa aja bisa menciptakan perpecahan, termasuk internal kita. Di eksternal, Anda tahu nggak? Isu yang lagi dimainkan itu karena di daerah Kota Medan dilarang jualan babi di trotoar. Ini kan sebetulnya bagus, ya kan? Dilarang jualan babi di trotoar. Tapi karena memang momennya menjelang Ramadan, entah kemana-mana isunya, sampai kemudian ada yang ngedorong agar menjadi sara. Suku-suku tertentu yang penikmat babi kemudian diprovokasi untuk, kalau begitu kalian harus perang karena identitas kalian sedang dihilangkan di Kota Medan. Padahal penertiban babi itu sebenarnya penertiban oleh wali kota Medan berdasarkan kepentingan bersama. Ya bayangkan kalau jualan babi di trotoar. Nggak usah kan babi, ayam juga kalau dijual di trotoar jelek. Limbahnya sembarangan. Apalagi kalau untuk babi, sebagian besar masyarakat Medan itu melihat babi sesuatu yang jorok, najis, haram. Tapi kan sebagian penikmat babi ini berani banget. Wah, kalau bapak-bapak dengar rumah saya aja sepaning begitu. Tahu kawasan kita, dia jualan di situ. Sepaning nggak kita ngelihat itu? Pakai taruh di depan jalan lagi begitu. Udah tahu kita nggak suka itu, dia jualan di depan lagi, kepalanya ditampakkan di situ. Bangga puyang kita ngelihatnya gitu. Ini kan, tapi ini kan ada yang rawat. Mungkin bapak-bapak tidak terlibat dalam pertengkaran ini, tapi masyarakat tertentu terlibat. Ada juga ingin menimbulkan konflik sara karena ada kemungkinan Lebaran sama hari raya Nyepi sama di Bali. Ada yang goyang-goyang. Nah, ada yang kemudian tiba-tiba jadi konten kreator dadakan nantangin. Kalau nanti di Bali kami lagi Nyepi, kalian malah Lebaran, awas kalian. Nah, kayak gitu-gitu. Dibalas lagi. Karena memang ada yang sedang menghangatkan isu ini, begitu. Termasuk juga konflik internal kita juga nanti tiba-tiba sebetulnya ini sesuatu yang biasa, jadi luar biasa. Konflik ini kan sudah ada ratusan tahun. Tanda kutip perbedaan